Seneng deh awal tahun. Kita dengan semangat baru langsung ketemu teman-teman baru. Hari ini kita kenalan sama Poppy sama Mayang. Angkat gelas dulu dong, kita selamat datang. Selamat datang di Spill the Tea 2020. Hey, Happy New Year. Happy New Year. Aku bilang tadi sama Mayang, Mayang baru kali ini main ke Spill the Tea, tapi kita udah berapa kali ngomongin Mayang. Masa sih? Iya. Sering kali ngomongin Mayang. Tapi tenang, kita ngomonginnya adil kok. Yang baik dan yang buruk, tapi rata-rata kebanyakan yang baiknya aja. Alhamdulillah. Kalau Poppy kita belum pernah ngomongin, berarti hidup kamu masih baik-baik aja. Iya. Aku gak baik-baik aja berarti. Pengen tahu dong Poppy, karena kan ini mah belum kawin, jadi pertanyaan pernikahan kita tujukannya sama Poppy. Boleh. Pertama kali kawin, kamu langsung tinggal sendiri atau masih sama mertua atau tinggal sama teman-teman? Nah, Kalau tinggal sama teman-teman kayak nggak mungkin ya. heeh. Kan kita butuh privasi gitu kalau menurut aku. Jadi aku memutuskan untuk kayak keluar dari rumah, tinggal berdua aja sama suami gitu. Mau Oke. itu sewa kek, mau itu masih kos kek, tapi yang jelas itu udah harus berbeda sama status kita pas waktu masih single gitu. Oke, itu kan kita sering dengar ya, kalau sudah menikah walaupun mungkin situasi tiap orang pasti beda-beda. Kalau bisa, kan banyak yang bilang gitu ya, keluar dari mertua indah, dari komplek mertua indah. Karena rasanya beda loh, belajar hidup mandiri sebagai suami istri. Emang apa sih proses kemandirian yang kalian lalui waktu awal-awal jadi suami istri itu, Pop? Sebenarnya proses kemandiriannya itu mulai ngurusin, ya sebenarnya pas waktu sebelum nikah kan udah ngurusin listrik, udah ngurusin tagihan-tagihan tuh udah sendiri. Tapi sekarang kita pikul tuh berdua gitu kan. Terus yang tadinya nggak terbiasa dengan mendengar suara ngorok suami aku gitu ya. Sekarang jadi bangun tidur yang kayak kebangun sama ngorok gitu kan. Terus harus sepakat banyak hal-hal yang tidak sepakat sebenarnya kan. Kalau udah hidup berdua tuh ternyata kebiasaannya nggak gantung handuk lah, terus handuk basah taruh di atas tempat tidur tuh kalau adik aku gitu komplainnya sama suaminya. laci kebuka nggak ketutup Ditutup lagi. kayak gitu. Tapi harus berdamai nggak sih dengan keadaan itu? Ya kan nggak bisa sesuai segala sesuatunya mau kita kan. Daripada berantem ya udah deh gitu kan. Benar, akhirnya aku walaupun masih cerewet tapi aku yang ngegantungin Iya, gitu. itu kan hal kecil yang sebenarnya bisa jadi ribut tuh. Kok ini kan kamu belum pernah tuh. Cuman merasakan di posisi itu Iya. kalau aku jadi oh iya sih gitu. Nah lu siap-siap, nanti kalau lu kawin ya nasibnya begini juga. Ya gitu. Ini mah masih normal loh. Aku nggak bisa membayangkan ya, maksudnya suami istri berdua aja, tinggal berdua akan ada banyak adjustment penyesuaian yang harus dilakukan. Aku nggak bisa membayangkan pasangan suami istri yang secara sadar memutuskan untuk berbagi rumah dengan dua pasangan suami istri lainnya. Itu tuh dramanya menurut gue Dua berlapis sahabat. nggak sih? Berarti 3 kepala rumah tangga. Iya, tiga Dalam kepala satu rumah kep- tangga dalam tinggal di satu satu atap rumah. Jadi di 3 lantai, tiap lantai beda rumah tangga tapi emang temenan. Nah, kita spill dulu video pengakuan selebriti kita yang ini ya, baru kita bahas. Kita lihat dulu nih komentar dari netizen seperti apa ya. Ada yang bilang seperti ini. Kenapa nggak tetanggaan aja? Ya juga. Itu setuju sih aku. Atau tinggal cari klaster gitu ya. Iya, deket-deketan. Sekarang kan banyak loh orang tua Iya, banyak. Iya, yang bener. dia tinggalnya di klaster, jadi dia udah siapin sebelah Adiknya buat, di sini. buat bapak sama ibu, anak aku ada 3 nih, ya pengennya deket-deketan gitu. Ya udah, nggak usah satu rumah, satu komplek aja. Gue tuh lucu ya, gue ingin mengomentari sedikit ceritanya Adipati Dolken ini. In a way, gue merasa itu cute sih ya, bahwa Adipati Dolken sama teman-temannya bertiga kan emang mereka tuh temen nongkrong bareng, bestie Bestie, banget, bro. Dulu satu kosan juga bareng-bareng, kehidupan maunya bareng. Mereka nggak Terus mau pisah, pernah ya. punya janjian gitu. Ntar kalau kita udah gede, kita udah kawin, kita tinggalnya deket-deketan. Nah, Adipati Dolken lah yang punya keberanian dan rezeki untuk mewujudkan mimpi itu. In a way itu sih menunjukkan bonding yang sangat Tunggu, kuat ya. berarti maksudnya Adipati Dolken inilah yang bangun rumahnya? Iya, itu rumahnya Adipati Dolken. Oh gitu, jadi Iya. dia yang ya udah nih rezeki ada dari gue, Iya. kalian Yuk tinggal. kita tinggal bareng. Oh wow. Asik ya? Sebenarnya konsepnya mulia ya. Iya kan? Dan menurut aku ya,
benar kita bahas bahwa tinggal bareng sama orang itu bukan perkara yang mudah. Oh. Jadi fakta bahwa mereka masih tetap bisa berteman dan istri-istrinya itu akrab satu sama Sampai lain. sekarang? Sampai sekarang. Istrinya Adi Pati Dolken kan awalnya katanya sempat, kayaknya gue gak cocok deh gitu. Sekarang katanya dia bestie banget sama tuh istri-istri. Oh ya? Kalau dipikirin idealnya mah hidupnya enak banget ya. Ini di Jakarta ya? Jakarta, Best, pengen pindah kan ya? lo ke rumahnya Adi Pati Dolken. Masih ada loteng nggak di situ? Kita baca komentar dulu ya, apa komentar dari para netizen mengomentari cerita Iya, hidup yang ada ini. yang bilang gini, musuh terbesarmu adalah Oke. orang terdekatmu. Ingat itu anak muda. Wah ini orang tua nih berarti yang ngomong ya. Aku mau bahas mengenai itu ya. Musuh terbesarmu adalah orang terdekatmu. Terdekatmu. Kan yang ditakutin kita ketika kita menyimak ceritanya Adi Pati Dolken adalah pasti udah deh ya, ayo kita ucapkan aja. Takutnya kan gitu ya. Suaminya tergoda sama istri Naksir. Itu, temennya. lah itu tadi yang gue baru mau ngomong. Mereka kan sama-sama udah dewasa ya. Iya. Maksudnya kan itu bisa Drama yang gini. banget nggak, Maya? Iya nggak? Drama banget. Kan bisa gini, kok istrinya dia gitu ya. Iya. Dia lebih perhatian deh. Aduh. Nah, Terus lama-lama dianterin. Iya. Atau pulang bareng. oh, Aduh. Pulang bareng emang pulangnya ke rumah kan? Iya, sama rumahnya Iya. sama, cuman kan Oh, apaan sih? pulang bareng lah orang rumahnya sama. Iya, rumahnya iya, emang iya. bareng ya kan? Ini tuh adalah hubungan yang menurut aku tidak bisa dipahami oleh semua orang, that's true. Hubungan modern, ya lu boleh sebut begitu. Tapi ya, aku tuh juga ngeliatnya gini ya, kayaknya anak-anak zaman sekarang, bener apa enggak ya, anak-anak zaman sekarang itu punya pemandangan konsep kehidupan yang cukup beda lah dengan generasi di atasnya, generasi gue. Nah coba gue mau bertanya point of view-nya Poppy sama Mayang gitu. Kalau membayangkan kamu nih, kamulah pasnya mungkin ya anak yang seumuran itu gitu. Living together, co-living gitu. Would you do it? Mau nggak kamu? kalau personally aku nggak mau sih. Jujur karena rumah tangga itu menurut aku kan butuh yang namanya privacy Iya, ya sih. iya. Butuh yang namanya privacy walaupun even itu sahabat aku entah itu dari kecil dari aku TK, privacy dalam rumah tangga itu penting penting. sih menurut aku. Kayak nggak ada kalau untuk living together apalagi dalam rumah tangga no gitu. iya. Itu Sama orang menurut tua aku aja yang- enggak ya, iya. gimana mau sama temen gitu kan. Soalnya kalau satu rumah kan kita beneran butuh privasi banget, butuh kenyamanan. Bukan berarti ada orang lain kita ngerasa nggak nyaman, apalagi teman sendiri ya. Cuma kayaknya butuh space untuk kayak kita jadi satu keluarga aja, nggak usah ada. Campur tangan orang lain. Iya. Pengen membahas juga mengenai ini. Yang juga tadi dipertanyakan ya, gitu. Aduh bahaya loh memberikan godaan terlalu banyak ke dalam hubungan. Pengen bahas mengenai ini dong. Apakah kamu membatasi ruang lingkup pergerakan suamimu? Dan apakah suamimu membatasi ruang lingkup pergerakan kamu sebagai istri? Misalnya gitu. Nggak boleh punya banyak teman cowok ya, Pop? Gitu. Sebenarnya itu pernah suami aku lakukan gitu ya. Tapi sebelum suami aku kenal aku, teman-teman aku tuh banyak cowok, Kak. Oke. Aku apalagi kan hobinya main motor. Iya, aku lihat di Terus- Instagram kamu tuh. Iya gitu, terus Anak off-road. motor ini, Ren. Akhirnya dia tidak melarang karena memang teman-temannya akhirnya kenalan sama suami aku, udah percaya gitu. Tapi misalkan kalau aku off-road, aku nggak bisa tuh sendiri, harus sama dia juga. Oh, sama suamimu. Karena kalau off-road kadang-kadang suka nggak pulang kan, jadi mendingan sama dia aja. Oh. Suka misalkan kelamaan di tengah hutan atau Oh. yang emang beneran kayak emang harus direscue atau apa. Jadi suami aku suka khawatirnya itu sih, takut nggak pulang nih istri gue gitu. Oh, oke. Itu aja. Tapi apakah kamu membatasi suamimu untuk tidak main sama perempuan-perempuan? Sebenarnya kalau ke suami nih curangnya aku ya. Kan dia tuh kayak punya sahabat perempuan mungkin ya pas dulu. Terus aku tuh kayak pokoknya lu nggak boleh deket lagi gitu. Gak tahu ini curang atau apa gitu atau posesif gitu. Terus pas udah nikah teman-teman perempuannya tuh emang nggak ada. Oke. Terus Mendadak nggak ada gitu ya. mendadak nggak ada. Pernah nggak lo merasa terjebak dalam situasi ini? Lo percaya sama suami lo, tapi lo nggak percaya sama lingkungannya. Suami aku cupu soalnya. Jadi nggak ada di satu lingkungan yang benar mengkhawatirkan gitu. Walaupun minggu lalu sih kita ngomongin kasus selebriti kita, kayaknya selingkuhannya tampangnya cupu ya. Tapi Tapi kalau Mayang gimana Mayang? Kalau Mayang tuh kalau pilih pasangan tuh harus yang kayaknya harus yang percaya banget atau tiba-tiba yang aduh gue tuh
paling nggak seneng sama hubungan yang was-was. Kayaknya yang terakhir itu ya. Kriteria- Ya waktu itu pernah jadi bintang tamu juga nggak sih? Oh, enggak. Enggak, Itu ya. enggak. Oh, atau yang di itu tuh yang Sultan Dubai Kamu pernah pacaran sama Sultan apa Dubai? Sultan Bukan. Doha kata apa mana sih tuh? Bukan, itu jokes aja. Kalau aku pribadi sih, aku kalau nanti semisalkan aku suatu saat udah punya pasangan, Kriteria. aku sih nggak membatasi pergaulan dia. Cuman asalkan tahu batasan aja. Tapi memang dari pengalaman dari teman-teman aku, banyak banget teman aku yang teman aku diselingkuhin sama sahabatnya sendiri. Aduh. Masa Sahabatnya sendiri. Gitu. diselingkuhin Ini teman sama- selebriti atau teman? Teman-teman main aku. Oh, teman main. Ada sih teman selebriti, cuman nggak mungkin aku sebutin namanya, cuman kebanyakan dari teman-teman main aku. Nah itu loh, Apa itu tuh? loh, itu kan fakta hidup yang emang nyata ya. Iya. Teman sendiri menyelingkuhi lo, gebetan lo, pacar lo digebet sama teman sendiri. Itu kan yang Betul. membuat kita nih kayak, lo yakin mau tinggal bareng sama pasangan Iya, lain? Itu tuh bahaya banget loh. Lo mungkin percaya sama suami lo, tapi apakah lo percaya sama lingkungan lo? Itu tuh deg-degan banget ya sih. Iya kan? Itu serem sih jujur. Ini mungkin kalau Poppy kan udah very secure kayaknya ya di dalam rumah tangganya. Tapi masih berdoa juga. Iya, Masih berharap maksudnya jangan sampai ada apa-apa gitu lah. Tutup tahun 2025 kan kita kayaknya banyak dikejutkan oleh berita ini selingkuh sama ini, yang katanya single ternyata udah punya istri, nikah sama ini, dalam kehidupan nyata punya istri tapi di sosial media kayaknya single gitu, ya kan? Temen bridesmaid ngegodain suami gue gitu kan, gitu. Soalnya ya ngomongin sahabat sendiri ngegodain pasangan kita, nggak bisa enggak kita melupakan apa yang terjadi sama Reza Arab di tahun 2025. Kan siapa mantan istrinya ya? Wendy. Nah, itu kan Wendy Walters. pacarnya Reza Arab yang sekarang kan itu bridesmaid-nya Wendy loh. Katanya dia tuh sampai trauma. Oh iya temen cewek. Untuk feeling kayak pasangan, feeling seorang perempuan, itu tuh kayaknya kalau suami kita ada something tuh kita pasti ini banget. Ya. Aku soalnya pernah kayak sempat ada, kok ini intensi orang ini kok nggak enak banget ya, Feeling gitu. ya, feeling Terus perempuan. walaupun dia tidak melakukan kesalahan atau apa gitu gimana, tapi kayaknya feeling aku kuat banget, tapi aku langsung sampaikan, kayak kamu agak jangan deket-deket deh. Maksudnya jangan terlalu gimana deh sama nih orang. Kenapa? Menurut aku kayaknya ini ada yang kurang aja, aku bilang gitu aja sih. All feelings are valid kan. Apa yang kita rasa itu semua bener loh. Bener, iya. Kan banyak dari kita gini, kok gue kayaknya feeling misalnya aku kenalin Karen kepada pasangan aku. Gue feeling itu, si Karen kayaknya maksudnya beda nih. Itu kan apa yang aku rasa. Cuman kan banyak dari kita yang gini, enggak itu mah curiga, aku curiga berlebih. Itu salah loh. Bisa jadi benar gitu. Ya mungkin Poppy-nya nggak ada feeling apa-apa sama dia, tapi dianya kita kan nggak tahu. Yang Poppy lakukan, yang kamu kontrol adalah kamu mengatakan kepada pasanganmu, gue sih percaya sama lo, yang gue nggak percaya orang ini. Nah, ujung-ujungnya lo salah. Karena gua sama Poppy sebenarnya lagi ngomongin makeup, rambut, sama baju. Bestie! Bestie kita. Sepanjang tahun 2025, peristiwa hidup apa yang menurut Mayang sama Poppy, gue bersyukur itu bisa gue lalui nih 2025. Di tahun 2025 ini ya. Yang membuat diri kamu hebat bisa melalui semua itu. Hebat bisa, aku bisa. Omongan netizen kali ya. Iya, itu sih paling. Aku bisa Lama banget ke situ doang. Sabar dong. Orangnya lagi mikir, Karena gue tahu pasti itu. Karena gue menyaksikan. Iya sih, aku alhamdulillah di tahun 2025 ini aku berhasil melewati ya hujatan, bulian, hinaan dari netizen gitu. Ya aku melewatinya juga ya enggak kuat ya. iya bisa kuat gitu. Dan juga banyak teman-teman aku yang ngomong, kok lu bisa kuat sih gitu. Kalau bisa kuat, kayak gue kalau jadi lu gue kayak udah itu deh. Iya, gitu. karena Iya, dia, karena hujatannya dia itu, wow kalau kita aja ya,
gue aja gitu misalnya jadi dia, gue kali udah, gue nggak usah di Indonesia, gue Kalau nggak lu usah di jadi, entertainment. mau pengen tahu, memang kamu tuh apa sih yang membuat kamu dihujat oleh netizen di 2025? Mayang, maaf ya aku nanya dengan nada lembut. Sebenarnya lebih banyak kayak dibanding-bandingin aja sih. Oh. Cuman itu memang banding-bandingannya itu bukan yang nggak yang terlalu nusuk banget di aku. Tapi menurut aku kayak paling lebih ke fisik. Kalau tahun-tahun sebelumnya tuh kayak main jilbab abu-abu gitu. Nah, yang kamu lakukan kalau lagi nggak enak hati, lagi Healingnya stressable, gimana? Healingnya apa biasanya? Aku healingnya diving sih paling. Oh, kamu suka diving? Free dive, iya itu. Ya, Hebat loh free dive, kalau aku free wifi. Karena aku mikirnya free dive itu kan ada teknik untuk untuk pernafasan, terus juga ketenangan. harus ketenangan, kita nggak boleh panik. Jadi ketika aku free dive aku lupakan semua apa yang membuat aku kesel, apa yang bikin aku panik. Jadi aku merasa ketika aku menyelam ke dalam air aku free of stress, lepas nggak semuanya. mikirin apa-apa Iya. jadinya ya. Fun fact ya, teman-teman gue dan beberapa selebriti yang pernah gue wawancara yang mengaku hobinya free dive itu rata-rata yang emang tingkat stresnya tinggi banget dalam hidup. Bener? Tapi juga banyak sekali ya teman-teman selebriti di tahun 2025 banyak beban ya, banyak masalah, tapi mereka berhasil melewatinya dengan healing ya, menyembuhkan lukanya. Ini salah satunya ada Asri Welas yang cara healingnya memilih untuk operasi plastik. Ini ceritanya kan healingnya rame-rame artis-artis kita 2025 pada ke Korea semua tuh Aha, ya. kayak Kita gue pikir juga. ke Korea jalan-jalan, belajar Tapi skincare. ada lah tambahan-tambahan. Pulang-pulang udah beda di perma. Betul, ada juga Tengku Dewi yang juga melakukan operasi di bagian perutnya dan juga dadanya. Ada juga Angbin. Angbin ya, Angbin ini juga ketika proses cerainya ternyata ya langsung ke Korea, sempat potong poni dan di Seoul. Oh, dia potong poninya harus ke Korea nih. Oh, hebat. Oh, ini kamu Mayang? Iya. Ini yang kamu bilang tadi jilbab abu-abu tuh ini. Ada satu lagi fotonya, cuman ini beda foto. Ya, itu yang jilbab abu-abu itu siapa maksudnya? Itu aku, itu 6 tahun yang lalu deh. Oh, beda sekali kamu ya? Iya. Oh, ini proses glow up yang tadi kamu mention. Ya. Oke, dan memang kamu secara sengaja dan secara sadar melakukan perubahan itu. Karena Ya. memang keinginan diri kamu sendiri dong. Keinginan diri aku sendiri dan aku juga. Jujur, keinginan kamu atau keinginan Dedi? Keinginan aku, keinginan aku karena ya as a public figure juga kan harus mementingkan penampilan. Karena foto ini Iya. itu sebelum aku terjun ke dunia entertain yang dimana aku Iya, belum betul. concern banget sama penampilan, Iya. aku belum mengenal skincare, nggak bisa make up, nggak bisa gimana cara beroutfit. Lagi cupu-cupunya. Lagi nerd-nerdnya banget. Nah, jadi semenjak aku terjun ke dunia entertain dan aku notice kayak oh ya penampilan tuh nomor satu. Dan mulai dari situ aku mulai belajar skincare, terus belajar make up, baju. cari-cari inspirasi outfit, terus ya ada sempet rinoplasti juga gitu, terus pasang behel karena dulu juga bentuk rahang aku pun tidak simetris gitu, jadi aku pasang behel itu untuk menyempurnakan rahang aku supaya simetris. Walaupun sekarang tuh belum 100% sempurna simetris, tapi udah better dari sebelumnya. Ya. Tapi aku hebat ya, aku sih acung jempol sama kamu, aku ingin memberikan apresiasi. Karena berarti itu sendiri, foto tadi perbandingan itu yang membuka kamu sendiri ya. Iya. Kamu yang nge-spill, hebat loh berani. Ya kan, ini loh gue dulu, sekarang ini gue gitu. Kamu tuh termasuk berani loh untuk memperlihatkan. Awalnya aku malu, awalnya aku nggak pede, kayak aduh malu dia juga jelek banget dulu gitu. Tapi aku harus berani kayak oh ini transformasi aku Mayang yang dulu dan Mayang yang sekarang. Jadi aku menunjukkan ke teman-teman lain yang mau glow up, bisa loh kita bisa glow up gitu. Jadi jangan kayak langsung down kayak aduh gue nggak bisa. Jelek banget Iya, apa-apa bisa kok. Dulu gue juga kayak pernah ada di posisi itu dan sampai gue sekarang ada di titik yang sekarang. Oke. Gitu. Tapi menurut Poppy ya, kenapa sih Poppy juga pasti sering lihat ya, misalnya teman-teman selebriti atau apapun di media, selalu tuh ya kalau perempuan abis cerai terus dia pilihnya glow up untuk jadi semakin better, cantik. Menurut Poppy seperti apa? Atau mungkin kamu punya pengalaman
sendiri gitu? Atau sebelum, enggak dong, nggak mungkin cerai. Amin. Iya, menurut Poppy gimana? Sebenarnya itu sah-sah aja sih. Iya dong. Setiap orang tuh punya hak, apalagi punya uang masing-masing Iya. gitu kan. Jadi apa yang mau dia ambil, yang penting setiap orang tuh punya standar kebahagiaannya masing-masing. Betul. Kalau ternyata kebahagiaannya untuk mempercantik diri, menyempurnakan diri itu Iya. selama dia bayarnya pakai uang masing-masing ya udah kenapa enggak gitu. Iya. Maksudnya tidak melukai orang lain juga Betul, menurut aku. betul. Dan menurut aku badan kita tuh teritori kita jadi nggak ada. Camkan itu ladies, Tubuh badan kita kita adalah adalah teritori teritori kita. kita. Iya. Tapi aku boleh nggak sih nambahin kayak Boleh. aku tuh pernah ngeliat si Wendy Walters after divorce dia tuh treatment salmon DNA tanpa anestesi. Tahu kan itu sakit Itu banget. Itu sakitnya Itu tuh sakit ketika banget loh. ketika cairannya Iya. masuk itu lebih sakit dari waktu suntikan. Iya, betul. Kena kulit loh. Walaupun sudah di anestesi loh. Iya. Dan dia menyalurkan rasa sakit hati itu ke perawatan buat diri sendiri walaupun itu sakit banget yang aku tahu. Oh iya? Aku pernah soalnya kayak di anestesi aja tuh sakit. Iya. Anestesinya iya. Ini nggak pakai anestesi dan kayak wah, Iya. Tapi mungkin salah satunya yang bisa ditambah, it is okay untuk healing mencari orang yang dipercaya, psikolog. Tuh, jadi ya healing salah satunya ke psikolog deh, nggak kalau apa-apa. ada yang dia pendem, mohon maaf banget, nanti endingnya ada yang self harm. Yes. Ya, Ada- ada satu artikel di sini yang Poppy ya, Astaga. alami depresi berat. Poppy Sofia tidak bisa bedakan siang dan malam. Kapan depresinya? Pop, apa berita Zaman ini dulu- benar? Betul sih. Aku tuh sebenarnya 2007 sampai 9 itu aku sempat depresi gitu ya, 2007. Udah lama lah. Dan sampai akhirnya aku ke psikiater. Iya, udah harus Iya. ke psikiater itu. Aku sampai akhirnya ke psikiater, terus ya memang aku sudah maksudnya dikasih tahu bahwa aku tuh bipolar gitu. Terus sampai akhirnya pas waktu masih belum sembuh itu tuh aku kayak, kan kita tuh kalau bangun pagi kita beneran bisa merasakan oh ini tuh pagi seger, terus kayak moodnya enak atau apa. Misalkan kalau kita malam mau tidur tuh kita udah lelah, udah gimana, maksudnya kayak sensor di badan tuh kayak udah ngaco gitu, sampai aku tuh nggak bisa membedakan rasa pagi di diri aku sampai rasa malam. Terus maksudnya itu hal yang beneran menyeramkan sih buat aku. Ya kayak gitu sih. Dengernya aja Tapi menyeramkan sih. Zaman dulu banget sebelum aku kayak menjalani kayak ya maksudnya kayak ada terapi dan pengobatan gitu sih. Terakhir mengenai itu ya, mungkin ada beberapa pemirsa setia Spillity yang juga pernah ada di posisi kamu. Perubahan apa yang kamu lakukan semenjak berita itu tadi kita baca 2007 kamu mengakui mengalami depresi ke sekarang? Sekarang kan berarti kamu sudah mendapatkan bimbingan dari psikiater kan? Iya, udah Perubahan pasti. hidupnya apa yang kamu lakukan, Pop? Sebenarnya kalau perubahan yang aku lakukan aku misalkan kalau dulu tuh udah ada obatnya, tapi kayak pemadam kebakaran nggak mau diminum obatnya kecuali kalau udah depresi baru makan obat, nggak boleh. Jadi kita emang beneran harus komit. Ini makan setiap hari ya. Oke. Ya udah aku harus makan setiap hari. Ataupun misalkan kalau aku memutuskan untuk tidak makan obat ya kita terapi atau kita beneran maksudnya kayak ngambil langkah-langkah yang di luar kedokteran gitu, Iya. tapinya komit dengan itu dan benerin inner circle kita. Karena inner circle kita itu juga yang menentukan kita tuh bisa baik-baik aja apa enggak gitu. Itu kayaknya sih berlaku untuk kita Berlaku juga ya. generally ya. Heeh. General. Inner circle lo Inner itu yang circle itu menentukan penting isi kepala sekali. lo akhirnya Iya. apa. Betul. Kan makanya ada yang pepatah yang suka bilang gitu, kita suka lihat di sosial media ya. You are the 5 people that are close by you, tuh udah bener deh. Lu mau lihat diri lu siapa, lu lihat 5 orang yang ada di Betul. sekitar hidup lo. Betul. Ya itu no surprise there. Speaking of surprise, kita punya kejutan untuk Poppy sama Mayang. Ren, apa nih kejutan kita? Surprise pertama untuk Mayang. Mayang silakan baca hate comments dari your netizen.
Aku nih yang baca. Hmm. Kekurangan Mayang cuma setiap ultahnya Gala setiap tahun dia selalu bikin drama sama ayahnya, itu aja sih menurut aku. Iya, Apa respon kamu? Bukan drama sih, karena aku Usaha. usaha untuk komunikasi aja kan, ya tiap tahunnya Gala kan ulang tahun pasti aku ada pastinya pengen kasih kado, dia Iya. juga pengen kasih kado gitu. Jadi tapi mereka tuh menganggapnya kayak huru hara gitu, padahal aku I just try ngasih kado ke ponakan aku gitu. Tapi mereka nganggapnya kayak wah nyari sensasi gitu. Dan itu sampai tahun ini hal itu masih terjadi seperti itu. Kamu belum Kemarin. bisa memenuhi keinginan kamu untuk ngasih kado. Kemarin yang pas ulang tahun Gala Nggak bisa ngasih kado juga. Apa bisa, boleh? tapi Oke. sudah sampai kadonya sudah di unboxing juga kok sama Gala, sama Puji juga udah di unboxing. Itu gitu. Rencananya kamu 2026 ini kan Gala nanti ulang tahun walaupun masih lama ya. Cuma maksudnya kamu udah tahu belum apa yang kamu lakukan untuk pada akhirnya menentang semua kata-katanya netizen nih kalau setiap ulang tahunnya Gala itu kamu cari panggung. Udah tahu belum kamu mau ngapain gitu sampai pada akhirnya paling tidak kamu bisa ketemu sama Gala? Mungkin aku akan berusaha untuk komunikasikannya secara pribadi aja, dan itu juga perlu aku komunikasikan juga sama Dedi gitu. Jadi not for public sih. Jadi bukan jadi asumsi publik juga nanti ada Nggak omongan usah yang lagi asumsi publik, iya. kamu akan lakukannya secara kekeluargaan sama mereka di belakang layar maksudnya gitu ya. Ya, that's good. Sekarang surprise buat Poppy. Poppy. Ada satu video buat Poppy, silakan dilihat ini videonya. Oke, dari video ini ada netizen yang bilang wajar lah lu sendiri yang pakai baju gitu. Terus ada yang bilang juga berpakaianlah yang sesuai di tempat umum, pakai baju seperti itu sih kau Ini itu perempuan. Apa sih sebenarnya yang terjadi, Pop? Jadi sebenarnya aku lagi ke rest area, lagi mau beli keju gitu loh buat anak aku. Di satu minimarket ada segerombolan orang, pas aku lagi ngantri ya di kasir, ada segerombolan orang cowok-cowok, entah cowok-cowok itu berasal dari mana. Terus dia tuh yang kayak gini, Catcalling. Iya, gue yang kayak mau nengok kenapa gitu kan, males banget gitu kan Kak. Cuma aku sebagai perempuan itu kayak nggak nyaman gitu ya Kak, gitu-gituin. Terus nggak lama kemudian mereka pas jalan di belakang ketawa-ketawa gitu kan, ketawa-ketawa terus kayak ngomong-ngomong apa gitu, mengeluarkan suara yang kayak apalah. Secara perempuan yang pakai baju misalkan tank top atau enggak pakai bajunya, ya udah kita kan pengen cantik, kita juga pengen pengen lucu gitu. Terus kalau cowok ada ngegodain itu salah kita. Enggak juga dong. sih, emang mereka aja menganggap perempuan tuh kadang-kadang suka jadi, jangankan perempuan ya, maksudnya menganggap orang lain itu menjadi objek buat digodain tuh itu sah-sah aja. Enggak lah. Tapi jokes aside ya, terlepas dari bercanda apa enggak, aku setuju gitu. Kenapa kalau perempuan catcalling, komentarnya kayak komentar tadi, baju lu sih, bukan otak lu. Bener. No, I mean mungkin ini ya boleh dong kita belain netizen ya di sini. Coba, ya. nggak apa-apa. Cuma mungkin maksudnya netizen adalah ya lo lihatlah lingkungan lu, karena bagaimanapun juga ya kayak lu belanja di ke minimarket. Ya kan juga banyak ibu-ibu, mereka bergamisan, yang lainnya sederhana. Terus tiba-tiba ada orang bule kayak begini pakai tank top, kan bukan Bali loh gitu. Jadi tahu tempatnya di mana. Poppy. Kamu kan udah pernah seproject nih bareng sama mereka. Coba di-rate dulu kebucinan mereka yang paling cute sampai yang paling bikin enek banget gitu ya. Shenina Cinnamon, Ariel Tatum, dan Al Ghazali. Sebenarnya sih kalau aku pernah lama bikin series sama Shenina. Jadi wah itu dia bucinnya to the max sih, menurut aku rating yang paling tinggi itu Shenina. Terus kalau sama Ariel waktu itu aku nggak tahu ya dia punya pacar apa enggak, tapi nggak sedekat itu juga gitu. Tapi kalau sama Al pas terakhir syuting series Skandal, dia juga beberapa kali didatengin. Iya. Cewek. Bukan. Bukan. Sama calon istrinya. Oh, calon waktu itu. istrinya, Alisa Dagize. Alisa Sama Dagize. Iya, tapinya kayaknya yang terbucin Shenina sih. Iya. Pasti dia teleponan aja kayak nggak ditutup-tutup. Wah itu sih juara sih. Aku udah beberapa kali wawancara Shenina sama Angga tuh
kelihatan lah gitu. Saat kamera nggak nyala aja tuh kelihatan kalau mereka memang intuit banget gitu. Atau kadang aku wawancara cuman Sheninanya aja, ntar nggak lama gini lagi tengah-tengah syuting, Angganya nongol. Iya. Gitu. Maya. Kita ada video nih buat kamu, jangan terkaget-kaget ya. Ini ada banyak netizen yang mungkin akan bikin kamu terkejut. Oh my God, Mayang adik Vanessa dan Livi Renata temenan. Wah, jadi positive vibes banget Mayang. Teman-temannya sekarang keren-keren. Wow. Ya karena aku sama Livi itu suka beberapa kali syuting bareng di Trans TV memang, dan awalnya memang yang first move tuh Livi kayak kita Main bareng hangout yuk gitu. Terus dia nanya kayak DM-an lah, akhirnya oh iya oke, ketemu gitu. Nah mulai dari situ kita intens setan ya, terus Soalnya kan dulu kan kamu kan lebih kepada satu grupnya Mundurwir ya. Satu grup apa? Mundurwir. Apa itu? Ketawa dedinya. Apa Iya itu? kan? Makanya gua kasih tahu sama lo ya. Jangan lagi ikut-ikut sama Dedi. Jadi kalau Dedi tuh bergaul, kamu punya pergaulan sendiri. Biarin aja Dedi sama temen-temennya yang Mundurwir itu. Apa sih Mundurwir? Apa sih Maya? ada Mundurwir, lu bukan tipe gue gitu-gitu loh. Oh, itu konten kamu? Lucu enggak, Iya, Dedinya lucu-lucuan, punya punya satu grup satu grup geng. geng. Nama gengnya Mundurwir. Kan namanya Dedi sama Mayang itu kan sering bareng banget. Emang Dedi tuh kadang-kadang ya kalau bergaul Oh, jadi Mayang suka itu... ngajak-ngajak Mayang deh. halo, konsentrasi sama yang di kamera. Nah, sekarang dipuji lah sama netizen karena kok circle-nya sekarang aku udah jadi jauh beda. lebih baik gitu. Udah lebih berkelas katanya netizen tuh. Mundurwir juga berkelas. Poppy! 3 bulan nih ya, yang lalu cinta pertama kamu telah pergi untuk selama-lamanya. Oh. Apa yang paling kamu rindukan dari sosok seorang papa almarhum? Ini papamu? Iya. Iya ini papa aku. Matanya Boleh persis banget. sama kayak kamu. Aduh, Oh. kangen sih, pasti kangen. Oh. Masih kangen sih, masih kangen sampai sekarang. Masih rindu banget ya. Paling yang dikangenin itu biasanya kan dia suka nge-capture story-story aku tuh. Kalau ada anak aku di post atau kegiatan aku, dia suka capture terus puji gitu kan. Bib, kamu cantik banget. Atau enggak kayak, ih motor kamu keren banget, papa mau dong dibonceng misalkan gitu. Maksudnya papa aku tuh seneng banget sama motor-motor aku. Dan apa ya, suka komen gitu-gitu. Terus aku juga kalau curhat, kalau lagi berantem sama mama aku curhatnya sama papa aku udah pasti. Jadi kayak nggak ada temen curhat ya udah pasti. Tapi di ruang kesenian, aku punya satu ruang kesenian di rumah. Waktu diundang acara Trans TV sama kamu Iya, Kak. di Ambiar ya. Terus kan ada fotonya juga itu, aku keep, aku taruh di situ. Aku jadi kalau sekarang setiap mau main musik, aku main musik di depan foto itu. Jadi kayak, wah masih suka ngobrol sih, tapi aku ngobrolnya sama foto. Ya nggak apa-apa lah ya. Iya. Menyalurkan rasa rindu aja. Iya, Bener gitu. sih, tapi itu aja sih. Ya yang paling aku kangenin curhatnya itu. Oke. Lu terima kasih sudah mau membagi cerita itu untuk Spill the Tea Poppy. Makasih Kak. Iya, itu silakan tisu. Sekarang kita punya permainan yang akan kita bagi bersama Poppy dan juga Mayang. Kali ini permainannya apa ya, Ren? Kita masuk ke permainan awalan kata. Jadi aku akan sebutkan kata yang pendek, kalian yang sambungkan. Patas. Hanya 15 detik harus diputar sampai selesai. Oke. Mulai dari kamu ya Poppy. Iya. Mayang, Mayang. mulai terus ya. Ya. 15 detik aku punya timer ya di sini. Oke? Kita mulai dari sekarang. Sebutkan kata yang berawalan pa. 15 detik. Pacar, Pacar, Pantai, Patas. terus. patah, Poppy, Paria. Hah? Paria. Terus? pangku. Tet. Habis. Habis. Berarti minusnya di Mayang. Lanjut. Bener ini ya jadi. Sebutkan kata. Gua berarti ya? Hah? Kan Lu? habis Mayang gua. Iya. Yang berawalan dari sa. Sama.
Sambal. Santai. 1, Sate. Terus Sadar diri. 10. sapu. Sakit. Ini lu lagi. Iya. Enggak. Sama gitu. Sama. Dia lu berarti di Dave. Enggak, ini orang dia tadi kan matinya di Maya, orang dia iya. sama aja. Oke. Hmm. Sabar. Berarti ada. abis ini gue, ini gimana sih calon politikus? Nggak bisa diajak Sebutkan main. kata yang berawalan dari ta. Tapi, Tahu. tandu. Taring. Tangan. Tangan, bener. Tas ginjal. Kita mulai lagi ya. Bersebutkan kata yang berawalan Gue ya? dari lo, Dave. Ja. Jambu, Jalan. Jaket. jam dinding, Jasa. Oke. jambul, Jakun. Jajan. jakun. Habis. Nggak bisa. Habis. Koi. Next. Gue dong berarti. Sebutkan Kopi. kata yang berawalan Aku dari aku ya. dari la. Lagu. Lala. Lampu, Lambat. Lantai. lari, Laun. toko. Otet. Habis. Lause. Lause Lause. juga guru. Lu udah yang jajan banget. Los. Oke. Sebutkan awalan kata yang Dari dimulai Kak Dev lagi ya? dari Gue lagi. ya. Oke. Lu. Lupa, Lucu. Lumpia. lukisan. Lutung. Iya. Lurik. Ya udah. Habis. Berarti gue dong yang terakhir. Ya, coba kita hitung skornya. Weh. Gila, Poppy. Kopi Bel. Dimulai dari Masa aku. gue lebih banyak sih? Emang. Oke. Siap. Terima kasih banyak Mayang. Terima kasih banyak Terima Poppy. kasih Thank banyak, you Kak ya. Bel. Happy New Seneng Year. banget. Happy New Year 2026 Happy New Year, bersinar. Happy New Year. Semakin jaya. Amin. Kaya raya. Kaya raya, cantik, Amin. bahagia. Selamat tahun baru 2026. Kita Kita selalu ketemu hadir lagi. setiap hari Sabtu dan Minggu 11.30 hanya di Trans TV. Bye-bye. Dah.